Oke, baik. Perkenalkan nama aku Muhammad Ahdarul Akmal, biasa dipanggil Akmal. NIM 3 digit terakhir aku 136. Aku dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2025. Di sini di materi praktikum DSK yang pertama itu kita memakai Gemini Notebook. Jadi kita memakai notebook LM. Itu brandnya itu dari Google ya. Nah, di sini tampilan awalnya. Nah, yang pertama kita coba buat. Nah, karena di sini aku mau mencari materi tentang kontrol on off, berarti aku di sini bisa cari namanya kontrol on off. Nah, sebelum itu aku untuk mencari apa namanya sumber-sumbernya itu kalian harus buat di sebelah sini. Nanti kita akan masukkan di sebelah sini juga. Nah, di sebelah sini coba kita promin. Apa itu promnya? Nah, ini tolong bantu aku buat carikan materi kontrol on off yang bisa dipelajarin oleh mahasiswa dalam praktikum DSK. Carikan sumber yang terpercaya. Oke, kita langsung ke sini. Nah, di sini kita belum ada, kita harus masuk ke sini dulu, baru kita masukin ke sini. Nah, sembari kita menunggu dia mereset situs, nah ini sebenarnya sudah ada sih. Kita coba impor aja. Nah, di sini tuh ada bagian sumber, ada bagian chat, ada bagian studio. Jadi kalau misal chatnya dia masih kosong, sebenarnya masih kosong, tidak ada apa-apa, dia tidak akan memproses. Begitu juga studio. Jadi kita harus mencarinya terlebih dahulu, atau kita ini memberikan sumber-sumber yang kita sudah dapat, kita akan masukkan di sini. Nah, di bagian atas ini kita bisa buat new notebook atau notebook baru. Ada fitur salin, analitik, kan, setelan, dan pro. Kebetulan ini aku pakai yang mode pro. Nah, ini masih memproses. Ini karena yang di script ini dia tidak bisa. Nah, dia dikunci ya. Nah, oke, sekarang ini sudah nih. Kita coba ke mode presentasi. Nah, apakah dia bisa? Aku sudah merencanakan beberapa hal. Ini coba buatkan sini. Kita maju ke sini aja dulu. Nah, ini buatkan struktur materi dalam slide PPT agar materi tersebut tidak berantakan saat mahasiswa akan memulai pembelajaran baru. Dia akan struktur on the content, jadi dia akan struktur ini yang kita sudah sesuaikan itu. Kita tunggu lagi aja karena emang ini sinyal wifi saya jelek, ininya agak kurang. Oke, kita skip aja. Nah, di sini kan sudah muncul ya apa itu struktur slide presentasi, yaitu tentang sistem kendali on off, view position control. Nah, ini
sudah ada di slide pertama itu membahas tentang apa aja, slide kedua, slide ketiga, slide keempat. Nah, yang slide pertama itu biasanya pendahuluan dan informasi kuliah. Judulnya itu seperti ini. Terus slide kedua konsepnya. Terus slide ketiga itu diagram blok atau kendali. Nah, jadi banyak lah. Kita tinggal kalau misalnya disebutin satu-satu ini banyak. Jadi kita tinggal copy aja. Kita menuju ke slide presentation. Namun aku di sini mau menambahkan dia nggak bisa ya. Coba kita romkan aja ya. Buatkan yang ini aja nih. Ini kan tadi nggak mau nih. Ini kita harus edit lagi karena di sini dia langsung banyak nih tuh. Tapi ya ini kebanyakan ya buatkan PPT yang simpel serta apa ya saya lupa saya sudah nulis ini serta kurva serta buatkan juga kurvanya dan berikan contoh implementasinya. Oke. Nah, tadi kan aku nyuruh buat ini ya, tapi di sini aku tidak ada kata buat struktur. Jadinya maka dia langsung kebuat di sini. Kita harus memakai fitur yang ada di sini sebenarnya. Nah, coba kita lihat ya hasil yang ada di sini terlebih dahulu. Coba kita buka. Cara ini sih bagus ya, jadi dia ada kesimpulannya. Nah, oke, berarti kalau misal kita pakai yang fitur ini, coba kita di sini nya paham salah. Kita buatkan struktur yang sifat serta tambahkan juga kurvanya dalam PPT-nya dan berikan contoh implementasinya. Nah, ini ada kurvanya, kurva on off itu seperti ini. Jadi dia continue ya. Jadi dia maksud aku tuh kayak ya dia tidak bergerak dengan kayak turun gitu tuh enggak, karena yang namanya on off emang seperti ini. Itu. Ya dia set pointnya di sini, ada batasnya. Histeresisnya, terus jika tanpa histeresis dia cepat, jadi dia akan ini ya pendek ya, dia matinya akan cepat. Dengan histeresis sel akan melambat. Histeresis itu kalau nggak salah tuh dia ini, coba kita ini sudah ada ya. Nah, histeresis itu nah ini kita akan mencari apa itu histeresis. Nah, histeresis itu adalah selisih antara on off dan titik off. Paling gampangnya ada kontrol on off. Jadi dia titiknya ya. Seperti itu. Misal kita jika tanpa histeresis itu set point 30. Nah, dia akan pendek. Dengan histeresis dia akan lebih apa namanya? Lebih jauh. Karena mungkin titiknya ada di situ jadi kayak dia tidak maksimal gitu seperti itu. Kayak misal sensor AC
kita taruh di titik paling dingin. Nanti kalau misal nggak dingin dia akan nyala, padahal ruangan masih dingin kayak gitu. Kita harus menempatkan titik yang baik. Oke, ini sudah ada ya. Kita minimize aja. Mana ya? Ini sudah ada. Mungkin kita akan ini aja di copy paste. Hmm, kita akan copy paste saja, tapi kayaknya kita lebih singkat dimasukin ke Microsoft Word. Ini lebih bisa. Oh, dia bisa diedit. Coba kita Ctrl A, dimasukin di satu, slide 4, slide 6. Tadi sudah masuk semua pada slide 6. Nah, sudah, berarti kita tinggal aja ya. Nah, ini slide presentasi dari fiturnya, guys. Ini kita bisa mengaktifkan notifikasi dari Google ini. Coba kita ini ya. Nah, ini yang untuk yang tadi. Ini yang PPT dari sini langsung karena aku tadi ngepromnya salah. Cuman nanti kita sebagai perbandingan aja bagian sini. Nah, untuk yang ini kita dari fitur ini, slide presentation. Oke, kita skip ya, guys. Oke, ini kita sudah masuk. Sorry, kita ini sudah selesai ya. Coba kita buka. Nah, ini bisa di play. Ini lebih lengkap yang ini dah. Untuk kita bukanya itu yang. Nah, kita gini aja ya. Terus kita bisa bandingin yang kita buka di sini. Nah, kita bisa bandingin sama yang ini yang dari studio, ini yang langsung dari prom. Untuk tampilannya lebih bagusan ini enggak sih? Kalau dari mata memandang ya. Oke, kita coba bahas yang ada di ini aja. Nah, ini sudah dibuatkan materi PPT yaitu tentang sistem kontrol on off. Itu position control, prinsip dasar, efek histeresis, dan aplikasi prinsip di industri pertanian. Nah, itu tuh kita bisa ketahui apa itu sistem kendali on off itu bekerja. Nah, di sini tuh ada yang namanya proses close loop, bukan open loop ya. Dia langsung kembali lagi ke sini. Nah, metode kendali paling sederhana aktuator yang memiliki dua kondisi operasi. Sepenuhnya aktif, on, atau sepenuhnya mati, off. Konstruksinya murah dan perencanaannya sangat mudah, tetapi memiliki kelemahan bawaan berupa osilasi terus-menerus di sekitar target set point. Nah, jika dihitung secara matematis, jika errornya itu dan waktu itu lebih besar dari errornya, timbang nolnya, itu outputnya akan max on. Jika errornya itu nol yang lebih gede, maka outputnya dia akan min off. Jadi dihitung dari errornya. Maksudnya dalam artian tuh errornya tuh lebih gede daripada nol.
gitu. Ini ini untuk kayak mendeteksi, apa ya, nilai set point-nya tuh seperti itu. Jadi jika maksudnya aku dalam artian kita set suhunya 30, nah keluarannya itu 35, berarti kan kelebihan, itu errornya kelebihan. Nah, bila mana kalau kita ngeset 30 tapi yang keluar itu 29 suhunya, berarti kan -1. Jadi seperti itu. Kalau masalah suhu itu harus disesuaikan ya dengan set point. Tapi kalau misal kita punya, apa ya, kayak, eee, produksi mubazir, jadi kayak produksi yang nggak penting gitu. Itu kalau misal kita butuhnya hanya 30 tapi dia produksinya 31, nah itu kan errornya lebih 31. Tapi bila mana kita, semakin dikit yang dikeluarin itu semakin bagus, maka dia akan minus, seperti itu. Intinya kayak gitu. Mhm. Nah, efek samping waktu tunda atau dead time phasisnya itu seperti ini. Dia akan continue karena dia on off aja, seperti itu. Dampak negatifnya itu karena dia on off, karena biasanya kan kalau yang ini kan, kalau nggak on off itu kan dia ini ya kurvanya menyesuaikan ya. Nah yang ini dia hanya on off aja. Itu biasanya resiko perangkat keras, keausan mekanis ekstrim pada kontraksi relay karena dia cetak-cetak mulu. Karena seperti itu yang tidak baik buat komponen. Pemborosan energi listrik secara masif. Resiko kerusakan fatal pada aktuator berat misalnya jebolnya kompresor AC atau terbakarnya motor pompa. Nah, on off ini itu tuh bisa kalian gambarkan itu seperti 0 dan 1. Bisa kalian bayangin seperti itu. Jadi seperti output digital lah. Cara gampangnya seperti itu. Nah, ini redam osilasinya dari histeresis. Terus di sini ada aplikasi fisik praktikum dan industri pertanian. Misalnya kita memakai tentang kendali suhu cairan atau skala mikro. Itu komponen utamanya itu seperti microcontroller AT90S8535 dan relay mekanis. Kita memakai sensor IC LM35 yang akurasinya tinggi. Parameter uji mengendalikan suhu air 27 derajat Celcius sampai 99 derajat Celcius. Batas toleransinya itu delta itu ya kalau nggak salah. Pengujian fisik membuktikan pita diferensial terkecil yang aman agar relay tidak rusak adalah 1 derajat Celcius seperti itu. Dia ada toleransinya, jadi dia baru ngebaca tuh nggak langsung continue di situ-situ aja gitu. Jadi perbedaannya dia 1 Celcius. Nah, selanjutnya adalah pengering jagung otomatis. Komponen utama ada motor DC, penggerak atap, dan elemen pemanas. Itu sama dengan sensor IC LM35 yang difungsikan untuk menjaga suhu ruangan. Nah, parameter ujinya itu suhu dijaga stabil di 40-50 derajat. Target kadar air biji itu jagungnya adalah 12-13% kadar air ya. Justifikasi fisis suhunya dia lebih besar dari 40 derajat. Jadi dia harus lebih besar memicu pembusukan mikroba. Jika suhunya kurang dari 85 derajat, menyebabkan pengerasan yaitu case hardening yang merusak nutrisi. Itu. Nah, kesimpulan praktis pembelajaran itu 3 aturan emas. Aplikasi yang paling ideal, pelindung hardware, dan simulasi digital. Nah, kalau yang ini itu sama materinya yang bisa dijelaskan di sini, cuman kita bisa memakai contoh penerapan yang lebih simpel yaitu di sistem dispenser air panas. Nah, itu juga menggunakan on off jika mencapai suhu yang sudah kita set. Kadang itu ada yang ini suhunya bisa diatur. Nah, kalau yang punya di rumah, maksudnya yang dispenser biasa, itu biasanya sudah
default. Jadi ya udah suhunya segitu-segitu aja seperti itu. Terus untuk termostat AC, ini tergantung merek AC juga. Ada juga seperti toleransi. Misal kita set di 26 derajat. Ketika suhunya 25, maka dia belum akan menyala. Tapi ketika 27 dia kompresor akan menyala. Jadi tidak setiap 26 itu akan menyala, tidak. Biasanya seperti itu, tergantung merek. Karena kalau misal setiap 26 derajat nyala, misal suhunya naik di 27. Terus misal AC itu dia bekerja di kita set aja di 26. Dia sudah memberikan suhu ruangan sebesar 25. Jika sensor AC ini menyala di 26, maka kompresor akan rusak, sama aja seperti karena jaraknya terlalu dekat. Jadi di 26 nyala, di 25 mati, 26 nyala, 25 mati. Nah, itu biasanya akan rusak. Tapi biasanya pabrikan itu sudah mengatur toleransinya. Bisa jadi suhu AC itu akan membaca 27 derajat terlebih dahulu, dia baru nyala. Jadi kita set di remote-nya itu 26, di 25 dia akan berhenti. Kemudian setelah 27 dia akan menyala. Seperti itu. Itu biasanya kita harus menempatkan histeresis juga. Sensornya itu harus tepat sasaran. Seperti itu. Itu tergantung beberapa merek. Terus pompa air. Nah, ini kalau pompa air bisa karena dia memakai pelampung. Tapi juga ada pelampung yang sudah diatur, jadi di-adjust. Jadi biasanya tuh nggak langsung kayak yang turun dikit nyala, naik dikit mati, turun dikit nyala, naik dikit mati. Biasanya nggak seperti itu. Biasanya kita agak jauh. Jadi kayak nyala jauh gitu, mungkin 1 menit, baru mati ketika airnya sudah tercapai. Baru turun lagi, terus dia akan nyala. Biasanya seperti itu. Itu juga tergantung penempatan. Nah, keunggulannya juga sangat murah, andal untuk kebutuhan umum. Seperti itu. Dan ini adalah fenomena catering hunting. Nih, seperti ini. Nah, ini yang dimaksud histeresis. Histeresis itu definisinya itu tentang nilai toleransi differential gap. Jadi di sekitar target di mana controller sengaja tidak mengubah keputusannya. Nah, dia seperti itu cara kerjanya bagi atas kendali menjadi dua ambang aksi. Nah, misal batas atasnya itu set pointnya itu tambahin 2 derajat. Nah, batas bawahnya itu set pointnya dikurangi 2 derajat jadi 48. Logika pemanas, heater hanya mati jika suhu menyentuh 52 derajat. N tidak akan menyala lagi ketika suhu mendingin sampai 48 derajat Celcius. Seperti itu. Mungkin dia di 47 seperti itu. Nah, manfaatnya adalah frekuensi saklar berkurang drastis sehingga memperpanjang umur relay visi secara signifikan. Ini yang dimaksud histeresis. Nah, kalau yang ini itu sebelum kita memakai histeresis, jadi dia jangkaunya tuh pendek gitu loh. Seperti itu. Ya makanya dimaksud histeresis yang kita omongin tadi di AC itu pasti ada. Oke, ini untuk pembahasan ininya sudah selesai. Oke, kita lanjut ya ke kontrol PID. Nah, sebelum masuk ke kontrol PID, kita coba ini dulu. Ringkasan audio. Coba kita buat. Ini lama lagi ya. Nah, untuk apa namanya? Video ini agak lama ya. Coba kita buat yang selanjutnya. Nah, ini coba kita buat yang selanjutnya. Eh, ini hapus saja. Nah, kita buat mode baru. Nah, tadi kan kontrol on off ya. Nah, kalau di sini itu pakai yang kontrol PID.
Ya nggak, coba kita cek dulu dia pakai kontrol PID. Oke, kita coba cek. Ya dia pakai kontrol PID. Nah, kita tolong di sini buatkan saya tolong carikan pembahasan DSK. Ini tentang lagi meriset situs ya. Nah, ini sudah keluar. Langsung impor aja. Sudah keluar 30 menit ya. Ini aku memakai berapa ini? Tadi berapa slide ya? 7 kalau nggak salah. Nah, kita tinggal copy paste aja di sini. Kontrol PID. Tinggal copy paste. Nah, di sini berarti kita tambahin aja tentang yang simpel tidak bertele. Nah, ini juga lama, kita skip aja. Nah, ini kita sudah masuk di sini ya. Ini kita udah copy paste dari Promako yang ada di tengah tadi, yang di sebelah sini. Kita langsung masuk ke sesuaikan slide. Terus kita buat audio. Terus kita buat ringkasan video. Nah, kita coba bahas yang di sini. Nah, untuk ininya coba kita lihat. Kendali on off yang Halo dibuat semuanya, oleh AI. senang banget bisa memandu paparan analitis kita kali ini. Kalau kalian pernah penasaran gimana sih rahasia di balik alat-alat otomatis yang tiap hari kita pakai, nah kalian ada di tempat yang pas. Lewat explain. Nah, walaupun gambarnya nggak sesuai, maksudnya ada aja yang nggak salah ya. Kayak ini kan kayak, ya ini kalah kayak gini. Dia balik lagi ke sini, jika iya, jika tidak, ini kayak seperti sistem if else gitu. Tapi coba kita cepetin. Jauh ini sih gambarnya masih oke ya, masih bisa dipahami lah. Kali ini kita bakal bongkar habis mekanika tersembunyi yang bikin mesin-mesin di sekitar kita itu bisa kerja dengan sangat pintar. Tenang aja, kita nggak bakal pakai istilah-istilah rumit yang bikin ngantuk. Kita justru bakal lihat langsung gimana sebuah logika yang super sederhana ternyata bisa nyelesain masalah teknis yang, wah, luar biasa besar. Oke, mari kita langsung bahas ini. Coba deh kalian perhatiin AC di kamar kalian, atau mungkin pemanas air di kamar mandi. Sadar nggak sih, mesin-mesin ini tuh tahu persis kapan mereka harus nyala, dan yang lebih menakjubkan lagi, mereka tahu persis detik di mana mereka harus mati. Mereka kan nggak punya otak kayak manusia ya, tapi ada kejeniusan rekayasa murni di balik keputusan itu. Terus, gimana cara mereka ngelakuinnya? Nah, inilah misteri utama yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Bagian pertama, prinsip dasar pengontrol on-off. Sebelum kita mecahin misteri tadi, kita harus paham dulu nih bentuk sistem kendali paling dasar yang dipakai di hampir semua industri. Kalau kita lihat pola kerjanya, sistem kendali on-off ini sebenarnya simpel banget. Dia cuma punya dua status fundamental, yaitu nyala atau mati. Udah, itu aja. Jadi saat pengontrol ngasih sinyal on, variabel yang lagi dikendalikan, misalnya suhu ruangan, itu bakal naik. Terus pas suhunya dirasa udah cukup, sistem bakal ganti ke status off, dan suhunya pun turun lagi. Hasil akhirnya, kita dapat sebuah pergerakan grafik yang terus-menerus naik turun, ibaratnya kayak tarian abadi antara batas atas dan batas bawah yang ngebentuk gelombang secara terus-menerus.
Dan ini mengilustrasikan dengan brilian bentuk mentah dari proses tadi. Ini adalah diagram blok dari pengontrol on-off paling dasar yang murni tanpa penyaring apapun. Bayangin aja, masukan datang, dibandingin sama target dan boom, sinyalnya langsung memicu status nyala atau mati. Simple banget kan? Tapi tunggu dulu, perpindahan cepat atau rapid switching. Gini, kalau kita nggak ngasih jeda atau ruang bernafas buat sistem, pengontrolnya kita hari ini. Konsep pahlawan kita ini namanya hysteresis. Coba dengerin baik-baik. Ini aku maksud disebut histeresis. Coba kita pantau ya. Definisinya, hysteresis adalah ketergantungan sebuah sistem pada masa lalunya. Kedengarannya rada puitis ya, tapi secara teknis ini jenius banget. Hysteresis pada dasarnya ngasih mesin sebuah ingatan jangka pendek. Jadi alih-alih cuma bereaksi buta sama kondisi di detik ini juga, mesinnya bakal nanya dulu ke dirinya sendiri. Barusan banget apa yang terjadi? Dengan ngasih mesin sebuah memori, wow itu benar-benar mengubah segalanya. Biar lebih gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi termostat AC deh. Kalau kalian mau ruangan ada di suhu 20 derajat dan termostatnya bereaksi persis di angka itu, AC kalian bakal hidup mati berkali-kali tiap kali suhunya geser sedikit aja. Let's say 0,1 derajat. Tapi dengan histeresis, kita sengaja bikin celah. Kita atur pendinginnya biar nyala di 18 derajat Celcius, tapi baru akan mati pas nyentuh 22 derajat Celcius. Nah, ada jarak 4 derajat kan? Jarak atau gap inilah yang mencegah mesin berkedip nyala mati secara ngawur dan tak terkendali. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini terbentuk di sistemnya. Kalian masih ingat kan diagram blok yang fatal tadi? Sekarang, perhatiin ada kotak pelindung baru yang nyempil di tengah-tengah situ. Ini dia yang namanya deadband atau pita mati. Deadband ini adalah wujud fisik dari histeresis tadi guys. Dia tugasnya nahan sinyal biar gak langsung bereaksi, alias nyiptain batas toleransi. Jadi pengontrol bisa duduk manis dan gak ngapa-ngapain dulu, walaupun ada sedikit perubahan suhu. Kalau kita bandingin keduanya, perbedaannya itu ibarat bumi dan langit. Sistem yang nggak pakai deadband itu kacau, bising, dan penuh sama lompatan kontak yang rusak. Jadinya umur mesin pendek banget. Sebaliknya, sistem yang pakai deadband kerjanya jauh lebih mulus. Jeda waktunya terkontrol, nggak ada lagi tuh buang-buang energi yang nggak perlu. Dan pastinya, mesin jadi jauh lebih awet. Ya, di atas kertas teori ini emang kelihatan sempurna sih. Tapi pertanyaannya kira-kira beneran seampuh itu nggak ya kalau dipakai di dunia nyata? Bagian keempat, penerapan pada sistem suhu. Buat ngebuktiin teori tadi, kita bakal lihat eksperimen fisik sungguhan dari lingkungan akademis yang nerapin konsep ini. Jadi, para peneliti di sana ngerakit alat pengendali suhu cairan yang pintar. Ini untuk videonya sudah ya. Coba kita buat yang audio. Audio ini ada masalah ya. Jadi tidak mau untuk bentar. Kita harus masuk ke yang PID. Nah, untuk yang PID ini masih berproses, kita tunggu aja ya guys. So and happy in this videos. In this my videos. Thank you. Nah, oke. Ini untuk kurvanya kita coba. Ini sudah semua ya. Nah, ini untuk kurvanya seperti ini. Ini untuk on off. Keterangan sini adalah untuk PID. Nah, ini gambarnya menurut aku sangat akurat apa karena aku pakai Pro ya? Enggak lah ya. Terus yang ini set point targetnya. Nah, ini yang aku maksud PID itu. Jadi PID itu bekerja menyesuaikan suhu ruangan. Jadi dia tidak statik. Biasanya PID ini bisa bekerja dengan menggunakan sensor. Jadi kayak misal ada AC standar dan ada AC yang namanya AC inverter. Nah, di sini nih yang menggunakan inverter dan ini yang standar seperti itu. Ibaratnya kayak gitu. Tapi sepertinya sistemnya sama. Nah, di sini kita langsung pembahasan mengenai materinya ya. Apa aja itu materinya? Coba kita buka. Nah, di slide pertama ini kita akan membaca tentang pengantaran kontrol. Kontrol on off dan kontrol PID. Nah, kita sebagai perbandingannya itu kita memakai kontrol on off ya. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya yang ada logonya salah satu universitas, tapi sepertinya benar atau enggaknya kalian cek aja. Nah, yang slide kedua ini adalah mengapa kita butuh sistem kontrol. Nah, kenapa kita butuh? Contohnya pada tantangan pertama, menjaga kecepatan mobil konstan, misal di 60
kilometer per jam meski jalan menanjak atau menurun. Terus yang kedua adalah tantangan kedua itu seperti menjaga suhu ruangan tetap sejuk, misal di 25 derajat terlepas dari cuaca luar. Nah, kalau mobil itu kita bisa kontrol di gasnya. Gasnya dia tidak bisa on off. Kalau misal on off berarti kan kencang berhenti itu kan nggak enak banget ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol. Nah, kalau misal yang di AC itu kita bisa sesuaikan dengan suhu ruangan, suhu luar, seperti itu. Jadi suhu itu membaca buat mengontrol kerjanya kompresor. Jadi dia misal membacanya semakin panas atau semakin tinggi, kompresor akan bekerja dan mengejar suhu yang kita sudah set point. Nah, konsep dasarnya itu menjaga parameter tetap stabil pada nilai target atau set point menggunakan feedback umpan baik secara terus-menerus. Jadi dia ininya close loop ya, bukan open loop. Karena kalau open loop dia tidak bisa mengontrol kembali. Seperti itu. Ini untuk kontrol on off. Nah, tadi misal AC konvensional. Tapi biasanya sudah pintar sih. Itu ada yang namanya energi saving, sorry. Biasanya itu dikontrol lagi gimana caranya agar bisa menghemat. Nah, kalau misal yang dimaksud AC konvensional, itu ketika suhunya panas, dia menyala 100% pada kompresor. Tapi kalau misal dia sudah dingin, maka dia akan mati 100%. Seperti itu. Itu AC konvensional, bukan AC inverter. Nah, ini dia nih, mengenal tim kontrol PID. Nah, di sini ada namanya pegas. Menyesuaikan output secara bertahap, halus, dan presisi. Nah, profesional itu P. Yang disebut adalah PID kan itu ada profesional, P-nya, I-nya adalah integral, D-nya adalah derivatif. Nah, profesional itu bisa dianggap sebagai otot atau pegas. Bereaksi seketika terhadap besarnya error saat ini. Semakin jauh dari target, semakin kuat tarikannya. Nah, kalau integral dia penghapus, dia mengakumulasi error dari waktu ke waktu. Secara sabar menghapus penyimpanan menetap dan steady state error. Derivatif adalah dia adalah peramal atau rem. Membaca laju perubahan error untuk memprediksi masa depan. Seperti itu. Jadi dia saling terkait lah. Itu yang dinamakan PID supaya dia outputnya itu bukan tidak konstan, dia outputnya itu menyesuaikan kebutuhan. Kalau yang on off itu kan dia konstan kan on off terus. Seperti itu. Nah, kalau hijau ini itu adalah PID. Kalau yang ini itu on off. Ini adalah target set point. Nah, di sini overshot. Disebut adalah lonjakan awal. Biasanya ini tuh dia ya kayak sistem AC gitu. Biasanya AC yang baru nyala, yang inverter. Dia tarikannya tuh gede banget. Dia naik gitu kan. Habis itu dia turun. Mungkin kayak itu sistemnya yang ada di sini. Yang dimaksud tapi harusnya ada di sini sih. Karena dia tarikan awalnya dia tinggi dulu baru dia turun untuk dia turun ini karena suhu ruangannya sudah terjaga. Kompresor akan tetap nyala untuk menjaga ruangan tersebut, tetapi dia tidak sekencang pada saat awal. Dan itu menyebabkan wattnya dia akan turun dan kecil. Tetapi kita tidak boleh membuka ruangannya. Maksudnya dalam artian jangan sering-sering membuka tutup ruangan. Nah, itu yang disebut dengan AC inverter. Karena kalau misal kita buka tutup ruangan, sama aja dong kita menyalakan AC itu di maksimal kayak awal tadi. Dan itu membuat lebih boros ketimbang yang konvensional. Karena konvensional mungkin setengahnya aja gitu. Kenapa dibuat lebih tinggi? Karena agar suhu itu cepat tercapai. Biar di akhirnya itu dia enggak terlalu banyak watt. Kalau misal di konvensional, dia kan walaupun misal di 300 watt konvensional, yang inverter itu 600 watt. Kalau misal 600 watt itu nyala 1 jam, ya dia kebutuhannya ada di situ aja. Tapi kalau misal 600 watt
300 watt nyala di 8 jam, berarti lebih boros yang 300 watt karena jangka nyalanya itu lebih panjang yang 300 watt. Secara hitungan kWh itu lebih banyak yang 300 watt. Seperti itu. Ini sama seperti tadi. Nah, ini dia, ini yang dimaksud PID. Jadi implementasi sederhananya itu seperti drone, terus mobil, radar. Itu biasanya itu ada sensor radarnya. Itu yang namanya apa ya? Cruise control. Nah, adaptive cruise control. Itu dia. Jadi dia menyesuaikan kecepatan di lawan objeknya, jadi di objek lain seperti itu. Dan elektronika instrumentasi ini juga PID masuknya. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan dan sesi discuss. Nah, yang pertama itu yang disebut control on off, ya udah on off aja, praktis dan murah, namun memaksa sistem menerima osilasi konstan dan kausan perangkat. Nah, PID itu dia sistemnya seperti kayak potensio. Tapi di sini dia menawarkan akurasi dan kestabilan mutlak melalui harmoni profesional, kecepatan dan integral akurasi dan derivatif prediksi seperti itu. So, untuk materi yang PID sampai di sini kita coba download aja. Terus kita coba dengarkan Pak Disha. Nah, untuk audionya ini agak ada masalah ya mungkin ya. Coba kita untuk yang video. Nah, untuk yang video Halo semuanya, selamat datang di Bedah dengerin aja ya, cuman kita pakai kecepatan yang 1,5. Materi kita kali ini. Buat kalian yang selalu kepo dan pengen tahu gimana hal-hal canggih di sekitar kita bekerja, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang bener-bener jadi tulang punggung dari hampir semua teknologi otomatisasi modern. Jadi, mari kita mulai. Oke, coba kita bahas ini. Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah drone bisa anteng banget melayang di udara? Padahal anginnya lumayan kenceng tapi posisinya tetap seimbang seolah-olah dipaku di langit. Atau gimana mobil otonom bisa bermanuver sehalus itu ngerespon jalanan? Kelihatannya kayak sihir ya? Tapi tenang aja, ini bukan sihir kok. Ini murni hasil kerja algoritma super cerdas yang beroperasi tanpa kenal lelah di balik layar. Terus-menerus menghitung dan menyeimbangkan. Nah, buat mecahin misteri ini, kita punya 6 poin pembahasan nih. Mulai dari keajaiban otomatisasi, terus kita kenalan sama 3 serangkai, proporsional, integral, dan derivatif. Habis itu, kita lanjut ke seni penyetelan, dan terakhir, kita lihat gimana aplikasinya di dunia nyata. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, keajaiban otomatisasi. Mari kita ungkap makna di balik singkatan yang satu ini. Jadi, apa sih sebenarnya PID itu? PID itu singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Intinya, ini tuh sebuah sistem kontrol yang kerjaannya ngecek kondisi saat ini, terus ngebandinginnya sama target yang kita mau. Nah, target ini biasanya disebut dengan set point. Bayangin aja kalian lagi nyalain AC, terus di set ke 25 derajat Celcius. Angka 25 itu set pointnya. Kalau suhu ruangan sekarang masih 30 derajat, berarti kan ada selisih atau bahasa teknisnya error sebesar 5 derajat. Tugas utama PID ini adalah ngecilin error itu secepat dan sehalus mungkin, lewat umpan balik. Kita lanjut ke bagian 2, proporsional. Ini ibarat otot utama dari keseluruhan sistem operasi. Huruf P ini cara kerjanya benar-benar intuitif. Dia bakal bereaksi langsung terhadap besarnya error saat itu juga. Analogi gampangnya gini, kalau kalian lagi masak air dan target suhunya 90 derajat Celcius, tapi airnya masih dingin banget, si P ini bakal ngeluarin tenaga ekstra buat manasin. Dia nalik sistemnya kuat-kuat ke arah target. Mirip banget sama cara kerja pegas dalam fisika, ingat kan rumusnya? F sama dengan minus K kali X. Makin besar errornya alias makin jauh jarak ke target, makin kencang tarikan tenaganya. Tapi, ada satu hal yang menarik banget nih. Walaupun si P ini bereaksinya cepet, dia punya kelemahan fatal kalau dibiarin kerja sendirian. Sistem yang cuma ngandelin P doang, ujung-ujungnya pasti nyisain sedikit penyimpangan permanen, atau yang biasa kita sebut offset. Jadi airnya nggak bakal pernah bener-bener nyentuh angka 90 derajat, paling cuma mentok dan stabil di 87 atau 88 derajat gitu. Makanya, kita butuh anggota tim kedua. Masuk ke bagian 3, integral. Sang akuntan yang luar biasa sabar. Karena si P tadi selalu ninggalin sisa error, nah komponen integral atau I ini yang turun tangan. Kerjanya tuh nyatet dan ngumpulin error masa lalu dari waktu ke waktu. Dia ini sabar banget. Kerjanya ibarat kalian lagi ngisi ember pakai air tetes demi tetes secara perlahan. Walaupun errornya cuma sisa sedikit, si I ini bakal terus nambahin daya perlahan tapi pasti sampai suhunya benar-benar pas nyentuh target 90 derajat. Masalah offset permanen tadi langsung tuntas. Dengan gabungin P dan I, kita dapatin yang namanya control PI. Ini yang ngeberesin masalah offset. Jadi targetnya bisa benar-benar kecapai. Tapi ya ada harga yang mesti dibayar. Kombinasi ini kadang bikin sistemnya jadi agak lambat ngerespons atau malah kebablasan ngelewatin target. Istilahnya tuh overshoot. Abis kebablasan sistemnya jadi naik turun dulu alias berosilasi baru deh bisa stabil. Sekarang kita bahas bagian 4. Derivatif. Si peredam kejut yang kayak punya indera keenam. Nah, ini dia anggota terakhir kita, si D alias derivatif. Kalau P fokus ke masa sekarang dan I ngelihat masa lalu, si D ini pinter banget.
Dia ngebaca kecepatan dari perubahan error itu sendiri. Jadi seolah-olah dia bisa memprediksi masa depan. Kalau pergerakan sistemnya kelihatan terlalu kenceng dan mau kebablasan, si D bakal ngebaca tren itu dan langsung nginjak rem. Mirip banget sama fungsi peredam kejut di mobil kalian. Dia mastiin pergerakan menuju targetnya benar-benar halus dan mulus. Dan ini benar-benar nunjukin gimana hebatnya kolaborasi mereka. Kalau P, I, dan D ini digabung jadi satu tim PID yang utuh, kita dapat sistem yang luar biasa keren. Responnya super cepat gara-gara P, sangat akurat tanpa nyisain offset gara-gara I, dan pergerakannya sempurna tanpa goyangan ekstrim berkat D. Mereka saling menyeimbangkan buat nyari kestabilan yang presisi. Selanjutnya, bagian 5, seni penyetelan alias gimana caranya kita nge-manage tim PID ini. Ketiga karakter tadi itu butuh manajer yang ngatur seberapa kuat mereka harus bereaksi. Lewat antarmuka sistem, para teknisi biasanya punya tugas buat nyari kombinasi angka yang pas buat P, I, dan D. Salah satu cara klasik yang paling populer itu namanya metode Ziegler-Nichols. Kasarnya, lewat metode ini teknisi bakal nyari titik goyang atau ultimate gain dari sistem, terus pakai rumus khusus buat nentuin nilai awal tiap komponen. Ini ngebantu banget ngasih batu pijakan, apalagi kalau sifat dasar dari sistemnya belum kita pahami betul. Tapi tetap aja, yang namanya penyetelan manual sering banget dibutuhin. Ini murni masalah tawar-menawar atau trade-off. Misalnya nih, kalau kalian naikin nilai proporsionalnya, waktu buat sistem merespons emang bakal jauh lebih cepat. Tapi hati-hati, risikonya sistem bisa kebablasan atau overshoot parah. Sebaliknya, kalau nilai derivatifnya yang ditambah, overshoot bisa ditekan. Tapi sistem kalian bakal jadi gampang kajat atau sensitif sama gangguan kecil. Bener-bener butuh insting dan seni buat nemuin racikan angka yang pas. Terus efek dari seni penyetelan ini emang segede apa sih? Nah dengerin ini. Dalam sebuah eksperimen yang ngontrol kecepatan motor DC, hasilnya benar-benar bikin melongo. Tanpa kendali PID, sistemnya itu punya tingkat error sampai 16%. Berantakan banget. Tapi begitu kontrol PID yang udah disetel dengan rapi dimasukin, tingkat errornya langsung anjlok jadi cuma 4,4% aja. Gila kan? Sistemnya jadi jauh lebih stabil meskipun ada gangguan eksternal. Akhirnya kita masuk ke bagian 6, aplikasi di dunia nyata. Di mana aja sih kita bisa nemuin PID ini dalam keseharian? Jawabannya ada di mana-mana. Pas kalian lagi enak-enak pakai fitur cruise control di mobil raya, itu kerjaannya PID yang jaga kecepatan biar konstan biarpun jalannya nanjak atau turun. Termostat AC di kamar kalian, oven raksasa di pabrik makanan, stabilisasi drone biar nggak jatuh, sampai sistem irigasi canggih, semuanya digerakin sama algoritma ini. Bahkan nih, di kompetisi robotika, hitung-hitungan loop PID ini bisa jalan sampai 50 kali dalam 1 detik. Murni buat mastiin si robot geraknya gesit, tapi berhentinya presisi tanpa tergelincir. Nah, sebagai penutup, coba deh renungin pertanyaan ini. Lihat ke sekeliling ruangan tempat kalian duduk sekarang. AC yang lagi mendinginkan ruangan, kulkas di dapur, atau bahkan perangkat komputer yang lagi kalian pakai. Bayangin kalau controller PID ini lagi asik bekerja dalam keheningan, mengamati, menghitung, dan menyesuaikan ribuan kali tanpa pernah kita sadari. Keren banget kan? Terima kasih udah ngikutin bedah materi kali ini. Teruslah belajar hal-hal baru, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya. Itu dia video dari notebook LM ya. Dia bisa bekerja seperti ini dengan pembahasan PID dan kontrol on off. Oke. So, video aku sampai di sini and have a good day guys. Bye bye.